Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada yang kami hormati Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita dan senantiasa menjaga serta membimbing kita untuk berada di jalan yang Allah ridhoi. Yang pertama dan paling utama, marilah senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah masih memberikannya kepada kita tanpa kita harus membayar lebih, dalam artian harus dibayar dengan dana, harus dibayar dengan harta yang kita berikan kepada Allah, karena Allah juga tidak membutuhkan harta kita, karena harta itu pun yang kita miliki itu juga merupakan pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah selayaknya pada saat kita menjadi seorang hamba yang ingin ditambah kenikmatan oleh Allah, rezekinya oleh Allah, maka baik Pak, monggo. Pandai-pandailah menjadi orang-orang yang bersyukur. Karena memang dengan syukur ini Allah akan menambah nikmatnya, tidak mengurangi. Tapi kalau kita lupa tentang syukur kepada Allah, maka ingatlah kata Allah, azab Allah itu sangat pedih. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, bersyukur Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bermuajahah, bisa bertemu, bisa bersilaturahim dalam rangka untuk tawasau bil haq, tawasau bis sabr, saling mengingatkan tentang kebaikan dan juga kesabaran di antara satu dengan yang lainnya, sehingga surga yang begitu luasnya yang Allah sediakan untuk manusia itu bisa dinikmati oleh kita bersama-sama. Tidak cukup kita satu sendirian yang masuk ke surga, tapi kita ingin saudara-saudara kita ingin orang-orang yang dekat dengan kita selama di dunia ini juga bisa merasakan kenikmatan dan keindahan surga yang sudah Allah sediakan kelak nanti di akhirat. Maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah. Kemudian insya Allah kita yakini dengan bersyukurnya kita kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita semuanya. Salam dan salam semoga tetap tercurah pada Rasulullah kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita jadikan suri toladan, Nabi yang dengan jerih payahnya, Nabi yang dengan kehebatannya, keistimewaannya dan kesempurnaannya sudah memberikan bimbingan kepada kita sampai hari ini. Sampailah kepada kita mengenal iman, kita mengenal Islam, kita mengenal mana yang baik dan yang buruk. Kita tidak bisa membayangkan seandainya tidak diturunkan Rasulullah Muhammad SAW, maka bisa jadi kita tidak ada bedanya dengan orang-orang kafir Quraisy yang dengan tangannya sendiri membuat patung, kemudian dengan tangannya sendiri membuat bentuknya, kemudian setiap hari kemudian disembah, dimintai tolong, menjadi sesembahan setiap saat. Bisa jadi kita mungkin malah lebih parah dari mereka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita, alhamdulillah untuk dua kali ini dilaksanakan di sore hari ya, dengan harapan mudah-mudahan bisa memaksimalkan kehadiran dari panjenengan semuanya. Walaupun sebenarnya kalau misalkan ditanya enakan mana pagi sama sore, maka saya menjawab enak pagi.
karena masih fresh, pikiran belum terkotori dengan debu dalam artian satu hari ini kita ngobrol-ngobrol kemudian banyak masalah dan seterusnya, sudah capek dengan fisik dan lain sebagainya, kemudian sore ya tinggal sisa-sisa tenaga. Tapi insya Allah karena ini untuk meniatkan untuk kebaikan, pagi, siang, sore, malam, kalau diniatkan untuk mencari ridha Allah, insya Allah tidak ada sesuatu pun yang rugi bagi kita, insya Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, melihat kondisi hati kita maka sebenarnya diri kita yang paham. Dulu pernah sedikit saya singgung bahwa keadaan hati itu ulama membagi menjadi 3, dan ini nanti yang merasakan diri kita sendiri. 1, hati yang mati. 2, hati yang sakit. 3, hati yang sehat. Tinggal kita itu posisinya itu di mana. Kalau kita tidak memahami hati kita, ya sudah. Hati yang mati itu adalah hati orang-orang kafir, orang-orang yang tidak memiliki iman. Bahasanya itu sudah dikunci mati sama Allah, sudah nggak bisa hidup lagi. Kecuali atas izin Allah mereka mendapatkan hidayah, kemudian masuk Islam, beriman kepada Allah. Jadi hati mati itu adalah hati orang-orang yang kafir, orang-orang yang non-muslim, dan juga orang yang munafik. Tapi di sini munafik yang tulen. Munafik yang tulen itu adalah fisiknya muslim, tapi hatinya membenci Islam. Fisiknya itu sholat, tapi hatinya tidak sholat. Fisiknya beriman kepada Allah, hatinya kafir kepada Allah. Itu namanya munafik tulen. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan fi darki asfali minan nar. Tempatnya orang munafik yang bajunya itu muslim tapi dalamnya kafir itu malah berada di keraknya neraka. Lebih bawah daripada orang kafir sendiri. Makanya hati-hati, mudah-mudahan kita tidak sampai kepada munafik tulen ini. Kalau dikatakan kita menjadi orang yang munafik adalah munafik yang memang standar umum yang disampaikan oleh Rasulullah. Bila berkata bohong ya kita kadang-kadang atau bahkan sering. Berjanji sering, mengingkari yo kadang-kadang atau juga sering. Atau dikasih amanah tidak menjalankan, itu juga kadang sering kita lakukan. Itu ciri-ciri munafik yang umum, padahal itu 3 ya, 3 diantara puluhan ciri-ciri orang-orang munafik itu banyak. Makanya pada saat kita memahami posisi hati kita, berarti apakah hati kita itu hari ini adalah hati yang mati? Ya sudah. Tapi kebanyakan posisi kita hari ini umat Islam itu adalah posisi yang kedua, yaitu hati yang sakit. Apa itu hati yang sakit? Hati yang sakit itu adalah posisi terkadang kita itu bersemangat untuk beribadah kepada Allah, terkadang juga kita itu ingin bermaksiat kepada Allah. Ini hatinya sakit berarti. Termasuk yang ngomong juga sama, merasakan hal yang sama. Kadang itu ingin meningkatnya itu pada saat beribadah itu kuat sekali, ingin beribadah maksimal banget. Suatu saat pada saat imannya itu agak geleot, ya kadang itu malas, ingin kadang itu bermaksiat. Ini namanya hati yang sakit, dan para ulama membagi 2 hati yang sakit ini. 1, hati yang sakit ini kalau misalkan kita memahami akan segera diobati. Tapi kalau yang satunya sudah tahu sakit tapi dibiarkan, maka ini akan menjadi hati yang mati. Nah makanya pada saat posisi seperti ini, untuk bisa menumbuhkan hati yang sakit, salah satunya adalah bermajelis seperti ini. Tanpa disadari majelis-majelis seperti ini, pertemuan pengajian seperti ini membuat hati yang awalnya itu sakit, itu minimal itu ada dapat siraman. Ini kan bahasa kita siraman rohani, sama seperti tumbuhan yang hampir mati, butuh siraman, kemudian disiram dengan air, maka pelan-pelan akan semakin tumbuh. Semakin sering disiram maka semakin cepat seger. Tapi kalau misalkan seminggu sekali nyiramnya, ya sudah, hampir mati disiram lagi, mau mulai tumbuh tapi nggak disiram lagi, hampir mau mati baru disiram lagi. Nah, ini yang nanti lama untuk tumbuhnya atau sehatnya. Sedangkan hati yang sehat, kata para ulama, itu adalah hati yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Semangat untuk taatnya kepada Allah terus menerus, nggak pernah turun. Ini hati orang-orang yang sehat, yaitu para nabi dan para rasul. Maka paling tidak kita memahami bahwa hari ini kita memang berada di hati yang sakit. Hati yang sakit terkadang kita itu bersemangat untuk beribadah, terkadang juga lemas untuk beribadah. Makanya
kita itu ingin menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak bisa membayangkan kalau misalkan bahasanya, kenapa sih kita itu, atau bahasa pertanyaan saya, pingin nggak kita itu dicintai oleh Allah? Bapak-bapak pingin nggak, mas-mas? Atau pingin dicintai pasangannya saja? Kalau misalkan kita menganggap bahwa kalau saya dicintai oleh orang tua saya, maka apa yang saya minta dikasih nggak? Dikasih. Orang tua kita itu sudah sangat cinta kepada kita. Bu, saya minta handphone baru. Yang harga berapa, mas? Yang harga berapa, nang? Yang harga 10 juta. Ambil, gesek, langsung belikan. Itu kalau sudah cinta itu nggak pakai syarat Pak kanggo apa? Enggak. Kalau sudah cinta itu sudah percaya bahwa saya itu mencintai anak saya, dia minta apa, udah dikasih. Bahkan cinta ini bisa mengalahkan akal normal manusia. Sampai kalau dalam bahasa percintaan itu tai kucing rasa coklat. Kalau hari ini bahasanya lebih keren lagi, pasangan-pasangan itu terkadang kita itu melihat yang perempuan ini cantiknya luar biasa, yang laki-laki jeleknya luar biasa. Tapi yo gelem perempuannya. Ternyata apa? Bahwa iya. Itu ternyata hari ini banyak terjadi seperti itu. Pada saat ditanya, Mbak jenengan kok mau sama si dia kan gitu? Dia kan secara fisik jelek kan gitu. Loh mas, jelek nggak masalah, yang penting dompetnya tebel. Jadi mas-mas yang hari ini wajahnya jelek, kalau misalkan kaya jangan khawatir. Cuma pemerasannya kalau misalkan sudah jelek kismin lagi, lah itu yang menjadi masalah. Jadi sudah wajahnya jelek, nggak, dompetnya kopong, nah ini yang susah gitu. Sama seperti cerita di zaman Rasulullah, itu ada sahabat Rasulullah namanya Julaibib. Ya, dulu sedikit cerita ini saya singgung, tapi sore hari ini nggak apa-apa ngantuk-ngantuk sambil mendengarkan cerita, itu kan enak, tambah angler itu ya. Julaibib itu sahabat Rasulullah yang secara fisik itu jelek, hitam, keriting, wajahnya jelek, fisiknya itu wis pokoknya kalau bahasa kita tuh nggak six-pack tapi one pack. Six-pack itu kan perutnya terbagi menjadi 6 ya. Kalau one pack belendung. Nah, kalau bahasa kita mungkin one pack itu kan satu belendungan kan gitu. Julaibib itu secara keluarga dia sudah tidak memiliki sanak keluarga. Jadi sebatang kara sendirian, fisiknya jelek sehingga mohon maaf terkenal di seantero Madinah. Siapapun wanita yang mau dilamar oleh Julaibib itu sudah buru-buru nutup pintu. Kalau sudah ada informasi Julaibib nanti mau ke rumah kita, di situ ada seorang wanita cantik misalkan atau wanita soleha, buru-buru menutup pintu dalam artian langsung menolak kehadiran Julaibib. Maka terkenal seluruh wanita Arab di Madinah itu menolak lamaran dari Julaibib. Sampai akhirnya belum menikah, kemudian Rasulullah melihat kesungguhan dan keinginan Julaibib ini untuk menikah, maka disitulah kemudian Rasulullah mencarikan calon untuk Julaibib. Karena Rasulullah paham betul bahwa secara fisik memang Julaibib tidak masuk kriteria ganteng, tapi secara kesolehan Julaibib masuk kriteria, yaitu laki-laki yang soleh. Maka ditanya sama Rasulullah, loh kamu kok belum menikah wahai Julaibib? Kamu kan sudah berumur dan lain sebagainya. Ditanya, maka jawaban Julaibib, siapa yang mau dengan saya ya wahai Rasulullah? Saya nggak punya harta, saya orang miskin, saya nggak punya keturunan, fisik saya seperti ini, mana mungkin ada wanita yang mau dengan saya? Maka disitulah kemudian Rasulullah melamarkan Julaibib kepada seorang wanita. Ketok pintunya, kemudian ketemu dengan orang tuanya, ngobrol-ngobrol. Orang tuanya bunga itu seneng. Ya, ditanya kedatangannya Rasulullah ke situ mau ngapain, kemudian Rasulullah menyampaikan saya ingin melamar anak bapak ibu kan gitu. Jadi bapak ibunya senang banget, wah anak saya mau dilamar sama Rasulullah. Tapi Rasulullah meneruskan,
bahwa maksudnya saya ingin melamarkan sahabat saya yaitu Julaibib untuk anak panjenengan. Kira-kira mau nggak kalau misalkan Julaibib ini melamar anak panjenengan bapak ibu kan gitu. Maka seketika itu kemudian bapak ibunya wanita yang cantik dan itu terkenal orang wanita yang sangat cantik di daerah itu langsung menolak. Oh mohon maaf, kalau yang melamar itu Rasulullah maka kami akan langsung menerimanya wahai Rasulullah. Tapi kalau misalkan yang melamar Julaibib, mohon maaf, sangat kami nggak bisa menerima. Langsung ditolak sama orang tuanya. Tapi ternyata wanita anaknya itu berada di belakang ruang tamunya, mendengar percakapan antara Rasulullah dengan orang tuanya. Langsung nyaut, wahai bapak ibu, saya menerima lamaran dari Julaibib. Ini wanita yang solehah, sudah tahu jelek tapi diterima. Dan ini jarang-jarang ya, jelek miskin kemudian melamar wanita cantik kaya raya dan memiliki kedudukan di daerah itu. Maka ditanya sama orang tuanya masuk ke dalam, kenapa kamu menerima lamaran dari Julaibib kan itu? Dia nggak punya apa-apa, miskin, kemudian fisiknya waduh, membuat malu nanti orang tuanya. Maka apa kata wanita tersebut? Yang membawa ke sini itu adalah Rasulullah. Maka tidak mungkin Rasulullah itu melamarkan orang yang tidak baik kepada kita. Maka wanita tersebut menyampaikan alasan itu, kemudian akhirnya orang tua mengiyakan, oh ya sudah, kalau memang keputusanmu menerima maka kita terima. Dan ternyata qadarullah dinikahkan Julaibib dengan wanita tersebut, wanita yang cantik, kaya raya. Tapi Masya Allah, takdir Allah itu memang lebih indah. Jadi setelah mengadakan pernikahan, Julaibib menikah dengan wanita tersebut, kemudian mohon maaf belum melakukan hubungan suami istri. Kalau bahasa kita, ijabnya jam 9 pagi. Kalau honeymoon itu kan malamnya, nggak mungkin siang langsung ditabrak kan. Nunggu waktu tamu habis, kemudian nanti malam baru mulai action kan itu. Ya, kikuk-kikuk bahasanya gitu. Belum melakukan hubungan suami istri, ternyata jam 9 ijab selesai, kemudian kalau bahasa kita mudahnya siang itu ada panggilan jihad. Kalau ada panggilan jihad oleh Rasulullah, maka seluruh laki-laki muslim harus wajib ikut. Termasuk diantaranya adalah Julaibib. Maka di situ kemudian Rasulullah menyampaikan ini kita harus berperang hari ini. Maka Julaibib menjadi salah satu di antara sahabat yang lain juga ngacung kemudian harus ikut berperang. Dan qadarullah, Allah mentakdirkan pada saat perang berlangsung, kemudian Julaibib meninggal atau syahid. Baru menikah, nganten anyar, belum merasakan istri tercinta yang sangat cantik, ternyata meninggal dunia. Kalau secara fisik kita mengatakan rugi ya, eman-eman kan itu, ya Allah musaken men kan itu. Tapi ternyata secara tidak langsung, secara hakiki, beliau sudah dijemput sama bidadari yang kemarin saya sampaikan secara fisik di surga itu, Masya Allah. Nah, disitulah kemudian Rasulullah setelah perang usai, kemudian tanya kepada para sahabat, wahai sahabat, kalian itu kehilangan seseorang nggak yang syahid hari ini? Maka para sahabat menyampaikan si fulan, nggak ada nama Julaibib. Padahal keinginan Rasulullah, sahabatnya itu menyebut nama Julaibib karena memang nggak terkenal sama sahabat. Terus bahasanya itu orang yang sudah nggak diijeni lah bahasanya gitu. Kemudian ditanya yang kedua kali sama Rasulullah, wahai sahabatku, kalian kehilangan seseorang nggak pada saat perang ini? Siapa mereka yang syahid? Disebutkan yang lain, nama lainnya, fulan, tidak ada nama Julaibib. Baru yang ketiga Rasulullah itu tanya kepada para sahabat, ya sahabatku, kalian kehilangan Julaibib nggak? Baru mereka, oh Rasulullah, Julaibib ya syahid, meninggal. Maka Rasulullah langsung mencari di mana mayatnya, jasadnya. Maka disitulah kemudian Rasulullah langsung mengangkatnya dan Rasulullah sendiri yang menguburkan. Dan disinilah kemudian muncul sebuah pemahaman bahwa Julaibib itu di dunia tidak terkenal, tapi seantero langit
Seantero langit itu berarti apa? Penghuni langit siapa? Para malaikat. Itu sudah mengenal yang namanya Julaibib karena akhlaknya, karena ibadahnya, karena kesolehannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa kita, di dunia nggak terkenal, di langit sangat terkenal. Dan bisa jadi di antara kita, mungkin di sini nggak kelihatan ustadz, kelihatan biasa, nggak ada jenggotnya, ya malah bahkan mungkin punya tato. Tapi ternyata di langit ini sudah dikenal sama malaikat, bisa jadi. Dibanding dengan saya mungkin sudah terkenal, tapi ternyata nggak ada yang kenal di langit. Sampai para salaf itu menyampaikan berapa banyak orang yang terkenal di dunia tapi di langit itu nggak dikenal sama malaikat, dan berapa banyak orang yang tidak dikenal di dunia tapi di langit itu sudah terkenal sama bangsa malaikat. Dan Julaibib menjadi salah satu manusia hamba Allah yang dikenal di langit tapi di dunia tidak dikenal, karena memang secara fisik, secara duniawi dia tidak memilikinya, tapi di hadapan Allah, Masya Allah. Nah, maka disinilah kemudian kita paham betul bahwa orang yang dicintai oleh Allah itu ada salah satu ciri. Jadi kalau misalkan Allah itu mencintai seorang hamba, Allah itu memanggil malaikat Jibril. Kita tahu bahwa malaikat Jibril itu adalah malaikat yang paling dicintai oleh Allah, itu malaikat Jibril. Bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang nanti terakhir dimatikan oleh Allah, dengan malaikat Israfil yang mau niup sangkakala. Jadi pada saat malaikat Israfil itu meniup sangkakala, maka seluruh manusia, hewan, jin, kemudian malaikat itu seluruhnya meninggal dunia, kecuali dalam beberapa riwayat dikatakan malaikat maut, kemudian malaikat Jibril, dan malaikat Israfil. 3 malaikat ini. Baru kemudian ada yang mengatakan nanti yang mematikan itu Allah sendiri yang mematikan dari ketiga malaikat terakhir ini. Maka pada saat Allah itu mencintai seorang hamba, kemudian memanggil malaikat Jibril, "Wahai Jibril, aku mencintai si fulan." Maka perintah Allah kepada malaikat Jibril, "Cintailah si fulan ini sebagaimana aku mencintai si fulan." Jadi kalau Allah itu mencintai seseorang itu gak diam-diam aku mencintaimu, tidak seperti itu. Allah itu kalau mencintai seseorang hamba, maka Allah akan memanggil Jibril, dan Jibril itu disampaikan bahwa disuruh untuk mencintai wanita hamba tersebut. Apakah selesai di situ? Ternyata tidak. Pada saat Allah sudah menyampaikan kepada Jibril, kemudian Jibril turun ke langit, menyampaikan kepada penghuni langit, dikumpulkan semuanya bahwa ketahuilah bahwa Allah itu mencintai si fulan. Aku pun mencintai si fulan, maka cintailah si fulan. Ternyata perintah malaikat Jibril sebagai panglima malaikat itu memberikan perintah kepada malaikat yang lain apa? Untuk mencintai seorang hamba tersebut. Sehingga tidak bisa dibayangkan satu hamba yang dicintai oleh Allah itu dicintai oleh seluruh penduduk langit. Masya Allah. Dan yang mencintai kita itu bukan sembarangan, itu langsung malaikat Jibril dan Allah. Nggak main-main. Kalau misalkan sudah dicintai oleh malaikat, dicintai oleh Allah, itu dahsyat sekali. Makanya tinggal kita itu hari ini apakah menjadi hamba Allah yang dicintai, atau malah bahkan sebaliknya kita itu menjadi hamba Allah yang dibenci oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah berarti kita sudah dikenal oleh malaikat. Tapi kalau hari ini kita belum dicintai oleh Allah berarti kita belum terkenal, bahkan kita menjadi orang yang dibenci oleh malaikat juga. Maka dalam salah satu ayat Al-Quran itu dijelaskan bahwa apa sih ciri-cirinya kalau misalkan kita itu dicintai oleh malaikat. Maka Allah berfirman dalam surat Al-Fussilat ayat 30, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mereka tuh berkata bahwa Allah itu adalah Tuhanku, meyakini tentang Allah, menjalankan syariat Allah, perintah Allah dijalankan, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Istiqomah itu terus-menerus menjalankan perintah Allah itu dengan istiqomah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka Allah akan menurunkan berbondong-bondong malaikat untuk menemui hamba tersebut.
ini hamba yang sudah dicintai oleh Allah dengan menjalankan perintah Allah, maka Allah menurunkan malaikat untuk mendekati hamba tersebut. Qalu, ya, tanazzalu alaihimul malaikati alla takhafu, kemudian menyampaikan jangan kamu takut, wala tahzanu, jangan kamu khawatir, wa absyiru bil jannah, maka dikasih kabar gembira dengan surga. Maka salah satu ciri orang yang dicintai oleh Allah dan para malaikat itu kita akan dikuatkan oleh Allah dengan malaikat itu untuk menguatkan kita. Menguatkan untuk apa? Untuk menjalankan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang secara umum itu berat, tapi akan diringankan oleh malaikat yang memberi motivasi kepada kita. Ya, kalau hari ini kita tuh bisa mendapatkan motivasi dari Ari Ginanjar 1 jam 2 jam bayar 750.000, kemudian kita semangat mendapatkan motivasi. Ini baru manusia Ari Ginanjar. Bagaimana seandainya kita yang memberikan semangat itu adalah malaikat langsung, maka lebih dahsyat lagi. Makanya ada para sahabat yang sholatnya itu tidak cukup setengah jam sholat malam. Kalau Rasulullah dulu pernah sedikit saya sampaikan, sholat malamnya Rasulullah itu dari mulai jam 11 malam itu sampai subuh. Siapa yang kuat? Di sini ada nggak yang pernah sholat dari mulai jam 11 malam kemudian sampai menjelang subuh? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 jam. Itu pun Rasulullah dalam hadis mengatakan beliau tidak pernah lebih dari 11 rakaat sholat malamnya. Karena apa? Sudah mentok habis. Setelah itu subuh. Seandainya masih ada waktu lagi mungkin bisa jadi 23, 40, bahkan mungkin 100 rakaat. Tapi waktunya yang memang gak cukup, makanya ada sebagian yang mengatakan sholat tarawih itu memang kalau sunnah Rasulullah 11 rakaat, makanya ada yang berpendapat maksimal 11 rakaat. Tapi para sahabat ternyata beda. Sahabat ingin mengikuti Rasulullah untuk melaksanakan sholat selama itu, tapi ternyata tidak sampai. Kalau bahasa Rasulullah 5 jam itu 11 rakaat, para sahabat melaksanakan 11 rakaat itu cuma 2,5 jam. Berarti masih ada sisa 2,5 jam. Makanya para sahabat itu menambah sholat malamnya itu dengan tambahan sholat malam. Makanya dalam tarawih itu juga ada pendapat yang mengatakan para sahabat sholat itu sampai 23 rakaat. Untuk apa? Menyamai lamanya Rasulullah sholat. Makanya kita nggak perlu mempertentangkan sing paling apik 11 rakaat, yang sing paling bagus itu 23 rakaat. Semuanya bagus. Ya. Yang nggak bagus itu yang nggak sholat. Nah, kita ribut 23 yang lebih bagus, 11 yang lebih bagus. Padahal dua-duanya ini sunnah. Ya. Yang 11 itu sunnah Rasulullah, yang 23 ini sunnah sahabat Rasulullah, dan itu diiyakan oleh Rasulullah. Rasulullah menyampaikan ikutilah sunnahku, sunnah khulafaur rasyidin, dan sunnah setelah generasi itu. Jadi 3 generasi yang diperbolehkan oleh Rasulullah kita mengikuti sunnah mereka, dan itu diperbolehkan. Makanya nggak perlu mempertentangkan. Jenengan lebih nyaman dengan 11 rakaat, silahkan. Pak, kayaknya kurang Pak, 11 rakaat itu kurang marem, saya ingin yang 23, silahkan. Yang pasti standarisasinya itu jangan ngebut, ya. Kemarin itu sempat ramai di video itu kan, jadi Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Ini wallahu alam. Saya juga tidak bisa menghakimi itu tidak mendapatkan pahala, tapi secara standarisasi sholat itu memang terlalu cepat seperti itu juga nggak ada tumak ninahnya. Standar saja. 23 lama itu lebih bagus. Ya. 11 rakaat lebih lama lagi itu juga bagus. Ya. Atau cepatnya itu standar lah, yang pasti jangan terlalu cepat banget juga, melihat kondisi jangan terlalu lama. Kalau misalkan menjadi imam ya jangan menjadi terlalu lama. Maka orang-orang yang memang dicintai oleh Allah itu memang tidak sembarangan. Tapi ada kesempatan diri kita itu menjadi orang-orang yang bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satunya apa? Pada saat kita itu sudah menikmati apa yang diperintahkan oleh Allah itu, maka di situ terkadang itu cinta Allah itu semakin dimunculkan kepada kita. Kalau Allah itu sudah cinta kepada kita, maka kalau bahasa mudahnya, apa yang kita minta kepada Allah itu pasti akan diberikan oleh Allah. Keluarga kita akan ditentramkan oleh Allah. Visi kita itu akan disehatkan oleh Allah. Ya.
pekerjaan kita itu akan dimudahkan oleh Allah. Yang lainnya mungkin hartanya berkurang, kita malah diberkahi oleh Allah dengan harta yang sudah kita dapatkan. Dan berbagai macam tanda-tanda Allah mencintai diri kita itu bisa kita rasakan secara pribadi. Ketenangan hati, kesehatan, keberkahan, kemudian sakinah, mawaddah, warahmah dalam keluarga kita itu akan bisa terasa banget. Maka dari itu Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, jangan pernah lelah dalam beraktivitas amal soleh kepada Allah. Sekecil apapun, seringkali saya ingatkan, seringkali saya nasihatkan kepada diri saya juga bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan itu bisa jadi akan menjadi batu loncatan kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Sampai seorang ulama, saya lupa namanya, ada yang mengatakan Imam Malik, ada yang mengatakan salah satu imam besar, itu pernah bermimpi pada saat berada di hadapan Allah, kemudian ditanya apa yang menyebabkan dirinya itu dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Ternyata bukan karena sholatnya, bukan karena sedekahnya, bukan karena puasanya, tapi karena apa? Karena menyelamatkan lalat yang tercelup ke dalam tinta. Jadi masih nulis kitab, kemudian ada lalat yang masuk ke dalam tinta, kemudian dia itu ambil lalatnya, dibersihkan, kemudian diterbangkan. Dan itulah yang memberatkan timbangan di hadapan Allah, kemudian dia mendapatkan surga. Ya walaupun tetap amalan wajib tetap dilaksanakan, tapi amalan ini bisa menjadi amalan yang memperberat. Makanya jangan pernah meremehkan. Makanya Rasul itu sampai menyampaikan cabang iman itu banyak, dan cabang yang paling ringan itu adalah membuang duri di jalan. Jadi kalau misalkan masuk ke pabrik, misalkan ada duri, ya ri, atau misalkan batu yang kayaknya kok ini kalau misalkan nggak tak geser itu nanti membuat orang itu kepleset. Kalau kendaraan itu bisa jatuh kendaraannya, maka dipinggirkan. Maka itu menjadi salah satu pahala besar. Yang kita tidak tahu bisa jadi dengan menyingkirkan gangguan di jalan ini akan menjadikan diri kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Jadi sekecil apapun amalan-amalan soleh yang bisa kita lakukan, maka jangan pernah menganggap remeh. Ya, jangan pernah menganggap remeh. Misalkan sedekah sehari 100 rupiah, kelihatan remeh tapi kita istiqomah terus, itu akan menjadi sesuatu yang Masya Allah. Ya, setiap hari itu bisa membantu temannya. Misalkan saya ingin setiap hari memberikan teman saya itu gorengan dari rumah, bawa 2, 1 untuk dirinya, 1 untuk temannya. Itu udah menjadi amalannya, kelihatan gorengan paling 500 rupiah atau 700 rupiah. Tapi kalau misalkan itu dilakukan dengan ikhlas, dengan istiqomah, itu bisa menjadi amalan-amalan yang besar di hadapan Allah. Maka jangan pernah berpikir bahwa masuk surga itu berat. Memang berat, tapi kesempatan untuk masuk surga itu terbuka lebar. Banyak amalan-amalan yang Allah buka kepada kita, tinggal kita memilih mau ngambil amalan itu atau tidak, mau yang paling ringan atau yang paling berat. Yang paling ringan yaitu membuang duri di tengah jalan, senyum yang kemarin saya sampaikan, senyum kepada saudara kita sendiri, itu sudah sedekah. Ya, menasehati itu sedekah tersendiri. Bu itu nasihatnya itu dikerjakan atau tidak, itu sudah menjadi pahala bagi kita. Sampai kepada berjihad di jalan Allah, berperang untuk membela agama Allah, itu amalan yang paling besar. Maka mudah-mudahan tetap istiqomah dalam kebaikan, walaupun itu sedikit, tapi terus menerus istiqomah dilaksanakan pelan-pelan, maka mudah-mudahan itu akan menjadi sebuah kebiasaan kita, dan itu akan menjadi nilai lebih di hadapan Allah, walaupun secara fisik itu bernilai kecil, tapi bisa jadi di hadapan Allah itu bernilai besar. Mudah-mudahan itu yang bisa saya sampaikan. Sudah jam 7:15 lebih, masih ada beberapa waktu sedikit. Seandainya nanti ada pertanyaan, monggo bisa disampaikan. Kalau misalkan enggak, bisa kita tutup dengan doa bersama insyaallah. Dari saya cukup. Walafu minkum ihdinas siratal mustaqim. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Alhamdulillahirabbil alamin.